para ulama ya. Hormatilah majelis para ulama. Maksudnya ketika kita akan menghadiri atau kita akan hadir ya, kita akan hadir di majelis-majelis ilmu, ini kita memang mempersiapkan diri kita. Kita siapkan diri kita sebagai murid ya, sebagai orang-orang yang mencari ilmu. Jadi kita hormati majelis-majelis para ulama kita. Wa a'rif qadral hukama. Wa'rif ya, dan kenalilah ya, kenalilah qadral hukama, qadra al hukama ya, kehormatan para hukama ya, orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang punya kebijakan, orang-orang yang punya kebijaksanaan. Hukama ini jamak dari hakim ya. Hakim itu tidak hanya berilmu, tapi dia bisa mengamalkan ilmunya dengan tepat. Itu namanya hakim, orang yang bijak. Ada hikmatul ilmiyah, ada al-hikmah al-amaliyah. Hikmah dari sisi ilmu. Maknanya apa yang dilakukan itu sesuai dengan ilmu, dengan kebenaran ilmu. Dan hikmah amaliyah adalah amal yang dia praktekkan dari ilmu itu memang sesuai ya, sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Karena banyak yang punya ilmu, yang beramal tidak berdasarkan ilmu dan tidak mempertimbangkan situasi dan kondisinya. Sehingga hakim ini mencakup semuanya itu. Dia pas ya, dia beramal sesuai dengan ilmu, kemudian dia beramal sesuai dengan tepat, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Ya. Jadi ada dua pesan yang disampaikan di sini. Yang pertama adalah kita hormati majelis-majelis ilmu kita, majelis para ulama kita. Kemudian kita akui, kita kenali ya, qadrul hukama, kehormatan, kedudukan orang-orang yang punya sifat hakim ini ya. Jamak dari hakim adalah al-hukama. Karena hanya dengan dua akhlak ini kita menghormati majelis ulama, kemudian kita mengakui kedudukan, ketinggian derajat orang-orang yang bijak, para hukama, ini kita akan memperoleh kemanfaatannya. Kita akan memperoleh kemanfaatan ilmunya. Nanti akan dijelaskan bagaimana para sahabat saling menghormati karena kedudukan ilmunya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan penjelasannya di bawah itu nomor 3. Ma ajmalahu min adabin. Alangkah indahnya itu min adabin, berupa adab. Alangkah tingginya adab itu. Ma ajmalahu min adabin. Jadi menghormati majelis ulama, mengakui ketinggian derajat para hukama adalah satu adab yang sangat indah. Ma ajmalahu min adabin. Alangkah indahnya adab seperti itu. Wa ma anfa'ahu liman tolabah. Dan alangkah manfaatnya adab itu bagi orang yang tolaba, yang mencari ilmu. Jadi ilmu tidak mungkin didapatkan tanpa kita tawadhu, tanpa kita punya adab,
tanpa kita punya akhlak yang baik, penghormatan yang setulus-tulusnya kepada majelis ilmu dan orang-orang yang memiliki ilmu. Kemudian di sini dijelaskan banyak kisah bagaimana para imam terdahulu yang sangat menghormati ilmunya, menghormati ulamanya, dan menghormati majelisnya. Wa qad lazimal Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu syaikhahu. Imam Ahmad itu pernah mulazamah. Lazimah itu ngintil, netepi ya. Imam Ahmad radhiyallahu anhu syaikhahu, dia pernah mulazamah menetapi syekhnya, yaitu Husaim bin Bashir Al-Wasiti. Ini adalah syekhnya Imam Ahmad, di mana beliau selalu mengangsu ilmunya. Lazimah itu menetapi, berguru kepada beliau. Khamsa sinin, ya, selama 5 tahun. Qala, kemudian Imam Ahmad mengatakan, wa ma sa'altuhu an syai'in, dan saya tidak bertanya kepada beliau an syai'in, tentang sesuatu. Jadi ketika beliau Imam Ahmad berguru kepada Husaim, Syekh Husaim bin Bashir Al-Wasiti, itu beliau tidak pernah menanyakan satu hal. Mungkin ketika mau bertanya, kemudian dia tanya pada temannya, sudah paham? Sudah. Kecuali yang ditanyakan itu illa marrotaini, kecuali 2 kali. Ini maksudnya bukan berarti beliau ketika nggak paham, nggak bertanya, bukan. Tapi dia bertanya itu masalah-masalah yang memang tepat ditanyakan kepada gurunya itu. Jadi tidak semua hal ditanyakan. Nah, tidak semua hal ditanyakan. Tapi beliau memilih pertanyaan-pertanyaan yang memang tepat itu disampaikan, beliau haturkan kepada gurunya. Tidak semua hal ditanyakan. Misalkan ada seorang guru mengajar hadis tentang apa, kemudian kita tanya, al teng mriku niku al napa Pak? Itu namanya takon sing ora patek genah ya. Angger kabeh ditakon ke enggak, tapi bertanya memang hal-hal yang pantas ditanyakan kepada gurunya. Kalau memang muridnya ada yang lebih tahu, ya tanyakan pada muridnya, selesai ya. Tidak usah langsung kecuali kalau memang kemudian sudah ditanyakan pada yang lain nggak bisa, lah kemudian baru ditanyakan kepada gurunya. Itu untuk menghormati gurunya itu. Illa marrotaini kama fi kitabil ilal ya. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Ilal. Al-Ilal ini dikarang oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Wajah afil Jami'is Shaghir, dan ada riwayat dalam kitab Al-Jami'is Shaghir, ini karangan Imam As-Suyuti, yang disusun oleh Imam As-Suyuti, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qauluhu, datang dalam kitab Jami'us Shaghir satu sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma, belajarlah kalian al ilma ing ilmu, pelajarilah ilmu. Wa ta'allamul ilma, dan lah ini wa ta'allamu lil ilmi ya itu. Wa ta'allamu lil ilmi as-sakinah wal wiqar ya. Wa ta'allamu, dan belajarlah, mempelajarilah kamu lil ilmi, untuk ilmu, as-sakinah ya, dengan tenang, wal wiqar ya, maknanya tenang ya, dengan ketenangan, tidak tergesa-gesa. Wa tawadhu, dan bersikap tawadhu'lah, liman ta'allamuna minhu, dari orang yang kamu belajar darinya. Rawahu an Nabi Hurairah, beliau meriwayatkan hadis an Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah,
sapa at-Tabrani Imam Tabrani fil Awsat dalam kitab Al-Awsat, wa Ibnu Adi dan Imam Ibnu Adi fil Kamil. Hadis ini isnadnya dhaif tapi isinya benar. Oleh karena itu dicantumkan di sini. Ya. Kemudian qala al-Alamah al-Munawi, kemudian Imam al-Munawi al-Alamah seorang yang sangat alim fi Faidul Qadir, dalam kitab beliau Faidul Qadir di halaman juz 3 halaman 253 fi syarhi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalam menjelaskan dawuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tawadhu'u liman ta'allamuna minhu. Ya. Bersikap rendah hatilah kepada orang yang kamu belajar darinya. Qala, beliau menjelaskan, kenapa harus begitu? Al-ilmu la yunalu illa bitawadhu. Ilmu itu hanya bisa dicapai, tidak bisa dicapai illa bitawadhu, kecuali hanya dengan rendah hati. Karena ilmu tidak akan dicapai oleh orang-orang yang tidak punya kerendahan hati. Wa ilqa'is sam'i, dan dengan cara sungguh-sungguh mendengarkan. Ilqa itu menjatuhkan, as-sam'i pendengaran. Jadi dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh. Tanpa itu tidak ada ilmu, akan mampir pada diri kita, ya, akan ada pada diri kita. Kemudian beliau mengatakan wa tawadhu'ut talibi li syaikhihi, tawadhu'nya seorang murid li syaikhihi kepada syekhnya, rif'atun, itu adalah sebuah ketinggian, derajat yang tinggi bagi si murid itu. Jadi murid itu punya derajat yang tinggi jika beliau murid itu rendah hati kepada gurunya. Wadullu lahu izzun, dan merasa rendah merendah lahu pada gurunya, izzun itu merupakan satu kemuliaan. Jadi kemuliaan seorang murid, kemuliaan seorang santri itu adalah bagaimana dia rendah hati dan meletakkan dirinya di bawah derajat gurunya, ya. Tidak kemudian menganggap dirinya sama. Itu dalam mencari ilmu. Nanti dalam soal kebenaran itu lain. Dalam soal ketika terjadi diskusi itu beda. Sebab untuk ilmu itu ada kesetaraan. Tapi ketika dia mencari ilmu, maka si murid itu harus bersikap rendah hati kepada gurunya. Tapi nanti kalau sudah berdebat tentang kebenaran, maka kebenaran itu di atas segala-galanya. Murid mesti tetap mengatakan gurunya salah kalau memang salah, tapi dengan cara yang baik. Dan itu biasa terjadi di kalangan para ulama kita. Mereka sangat saling hormat pada gurunya, tapi untuk hal-hal yang terkait dengan kebenaran, mereka pasti berterus terang. Tidak ada ewo, perkewo, itu tidak ada. Biasa. Tapi pendapat itu dikemukakan dengan sangat hormat. Wa khudu'uhu lahu fakhrun. Wa khudu'uhu, dan ketundukan seorang murid lahu kepada gurunya, fakhrun adalah sebuah kebanggaan. Jadi kebanggaan seorang siswa, seorang santri adalah ketika beliau mampu menampakkan, mewujudkan sifat patuh kepada gurunya. Ada satu kisah. Wa akhadha, dan mengambil. Sopo al-khabar, ya. Al-khabar ini al-alim al-imam, yaitu seorang alim sekaligus menjadi imam, yaitu Abdullah ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu disebut al-habru,
karena saking banyaknya ilmunya. Wa akhadha al-habru ay al-alim al-imam. Ya. Jadi Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau ini sangat terkenal alim ya. Karena sejak kecil beliau berada di naungan nubuwah, berada di naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak ilmu yang didapatkan beliau. Ketika Rasulullah wafat, beliau belum umur lagi 20 tahunan, belum ada waktu itu, kemungkinan ya, masih sangat muda. Beliau mencari ilmu di kalangan para sahabat, sehingga beliau mempunyai kedudukan yang sangat tinggi walaupun usianya masih muda. Ini Abdullah bin Abbas. Waktu itu diriwayatkan Ibnu Abbas itu ma'ajalalatihi, walaupun beliau itu terkenal kemuliaannya karena banyak ilmunya, wa qarabatihi lil Mustafa, dan beliau merupakan kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sepupunya Nabi karena beliau adalah anak dari Abbas, dan Abbas adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau waktu itu memegang birika bi Zaid bin Sabit. Beliau itu nuntun kendaraannya Zaid bin Sabit. Jadi ketika Zaid bin Sabit naik unta, naik kendaraannya itu dia yang menuntun. Nah, beliau itu menuntun kendaraan yang dinaiki oleh Zaid bin Sabit. Padahal beliau waktu itu adalah seorang pemuda yang sangat terkenal, ilmunya sangat banyak, dan beliau juga terkenal ahli tafsir, sangat alim. Di samping itu dari sisi nasab, beliau ini juga sangat terhormat karena beliau adalah sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau sekarang ya Trah ya darai biru, alim pisan, itu Abdullah bin Abbas. Jadi dari sisi nasab itu beliau mulia karena bernasabkan dengan Rasulullah SAW. Dari sisi ilmu adalah juga sangat mulia karena beliau termasuk ahli tafsir ya, ahli ulama yang sangat terkenal pada saat itu. Walaupun toh seperti itu, beliau tidak canggung untuk nuntun kendaraan yang dinaiki, onta yang dinaiki oleh Zaid bin Sabit. Ini kayaknya murid-murid itu dikasih tahu ya, kalau gurunya naik motor itu ya dituntun. Dulu sepeda ya, saya ingin dituntun ke. Ini ada contohnya, itu Zaid Abdullah bin Abbas. Malah saya ingin ojo gurunya disalipin. Ini lucu. Ini orang sopan. Bukan sopan, kurang punya adab ya, kurang punya adab. Gurunya melaku, muridnya gak motor, wer itu biasa. Orang salam, orang apa. Saya tuh sampai pernah ditabrak nih gini. Saya itu dari masjid kan dari masjid kan itu kan, seret. Lah kolor tuh Pak, motor banter, wah karepe bocah gitu. Iku murid wedok, orang lanang kaya apa. Ya ini begini, ini memang perlu diajarkan. Ya ini Zaid siapa? Abdullah bin Abbas itu nuntun kendaraan yang dinaiki oleh Zaid bin Sabit. Waqala, lah saat nuntun kendaraannya Zaid itu Ibnu Abbas mengatakan, hakadza umirna an naf'ala bi ulama'ina. Demikianlah kami diperintah untuk berbuat dengan ulama kita. Jadi ketika beliau itu nuntun kendaraannya Zaid bin Sabit, itu Ibnu Abbas mengatakan, hakadza, demikianlah, seperti inilah, umirna, kita diperintahkan, an-naf'ala, untuk berbuat li ulama, bi ulama'ina, dengan para ulama kita. Karena kita tahu Zaid bin Sabit adalah salah seorang ulama yang dihormati saat itu. Beliau dikatakan Rasulullah adalah orang, para sahabat beliau yang paling ahli faraid ini adalah
Zaid bin Sabit ini. Walaupun Ibnu Abbas itu dari sisi ilmu juga sama, dari sisi keturunannya juga lebih mulia karena beliau ini keturunan berkerabat dengan Rasulullah, tapi beliau waktu itu masih muda, beliau tidak segan-segan nuntun kendaraan yang dinaiki oleh Zaid bin Sabit dengan mengatakan seperti inilah kita diperintahkan untuk berbuat kepada ulama kita. Kemudian Zaid bin Sabit tidak kalah. Ini tidak kalah adabnya. Faqabbala Zaidun yada bin Abbas. Dan menciumlah Zaid bin Sabit tangannya Ibnu Abbas. Jadi waktu nuntun itu kemudian Zaid bin Sabit ngerebut tangannya Ibnu Abbas untuk dicium oleh beliau. Waqala, dan berkatalah Zaid bin Sabit, hakadza umirna an naf'ala bi ali baiti nabiyina. Hakadza, seperti inilah umirna, kita diperintahkan an naf'ala, untuk berbuat bi ali baiti nabiyina, dengan keluarga Nabi kita, dengan ahlul bait Nabi kita. Jadi dua-duanya saling menghormat. Yang Ibnu Abbas menghormat Zaid sebagai orang yang lebih sepuh, seorang ulama yang lebih tua dengan menuntun kendaraannya. Kemudian Zaid bin Sabit sangat menghormati Ibnu Abbas dengan mencium tangannya karena beliau adalah keluarga kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diperintahkan untuk kita lakukan, tapi itu dilakukan dengan hati, tidak dilakukan hanya dengan semacamnya, enggak itu. Tapi dilakukan dengan sepenuh hati kita untuk menghormat kepada para ulama-ulama kita. Tapi kita memang sejak kecil itu kurang terbiasa seperti ini, ya, kurang terbiasa. Biasa orang ini. Jadi memang kita kurang terdidik untuk kurang terbiasakan untuk mengamalkan amalan-amalan seperti ini. Tapi ini baik ya, ini baik karena memang itu dicontohkan dan memang disabdakan Rasulullah, kemudian dipraktekkan oleh para sahabat beliau, para tabi'in dan para generasi setelahnya. Qala As-Sulaimi As-Salimi ini. Telah berkata As-Sulaimi As-Salimi ini. Maka na insanun, tidaklah ada manusia yajtari'u, itu berani, ala Ibnul Musayyab, untuk bertanya kepada Ibnul Musayyab. Ini nama lengkapnya adalah Sa'id Ibnul Musayyab, salah seorang tabi'in yang sangat terkenal di Madinah. Ini Sa'id Ibnul Musayyab. Beliau punya ilmu yang sangat banyak. Beliau seorang ulama tabi'in, termasuk kibarut tabi'in yang besar beliau. Liyas alahu, untuk bertanya kepadanya. Hatta yasta'dzanahu, sampai si orang tadi mohon izin kepada Sa'id bin Musayyab, kama yusta'dzanu al-amir, sebagaimana dia itu minta izin kepada seorang amir, seorang pejabat, ya, seorang, jadi penghormatannya sampai seperti itu. Tapi ini bukan penghormatan formal, sekali lagi ini adalah penghormatan yang datang dari hati para murid yang memang sangat tulus menghormati para masyayikhnya. Jadi tidaklah seseorang itu berani bertanya kepada Sa'id bin Al-Musayyab sehingga dia minta izin kepadanya sebagaimana dia hatta yasta'dzinuhu kama yusta'dzanul amir. Hatta yasta'dzinuhu, kecuali setelah dia minta izin, kama yusta'dzanul amir, sebagaimana diminta izin al-amiru, seorang pimpinan, seorang amir, seorang pejabat. Wa qala Asy-Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i, kuntu atasaffahu
al-waraqa baina yaday Malik birifkin. Ketika saya itu kalau minyak kertas, ya minyak kertas, nah gini-gini ini. Nah, itu beliau mengatakan baina yaday Malik, di depannya Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Birifkin, dengan lembut, dengan pelan. Li'alla yasma'a waqaha, sehingga tidak terdengar suaranya. Jadi orang blek tapi halus. Bangsa ngene iki saiki bocah buku dibrek-brekno, blak. Buku malah ra nggawa. Jadi beliau sangat sangat hormat kepada Imam Malik radhiyallahu anhu. Wa qala Ar-Rabi', dan berkata Ar-Rabi' bin Sulaiman, ini adalah murid tilmiz Imam Asy-Syafi'i. Beliau adalah murid Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, wallahi mastara'tu an ashribal ma wasyafi'i yang duru. Demi Allah, saya tidak berani meminum air. Ketika belajar maksudnya ya. Wasyafi'i yang duru, sedangkan gurunya melihatnya, Imam Syafi'i melihatnya. Ini saking beliau hormat kepada Imam Asy-Syafi'i. Saiki bocah engko jajan wakih-akih neng kelas. Jajan wakih-akih. Ini Imam Syafi'i ya. Kemudian wafi manaqib al-Imam Abi Hanifah, dan di dalam kitab manaqibnya Imam Abi Hanifah, keistimewaannya Imam Abi Hanifah, lil muwafiq al-Khawarizmi, yang dikarang oleh al-Khawarizmi, diriwayatkan an Abi Hanifah, dari Abu Hanifah radhiyallahu anhu, annahu qol, beliau berkata, ma mabdattu rijlaya, saya tidak pernah menjulurkan kedua kaki saya, nahwa dari ustadzi, ke arah rumah guru saya, Hamad ya. Jadi ring omahe ora tahu menek diulang itu kan. Saiki diulang kan jujung ini biasa. Jadi dia tidak pernah selonjoran kaki dihadapkan ke rumah gurunya. Itu ke rumahnya loh ya, apalagi kalau pas mulang. Apalagi kalau pas ngajar ini. Ijlalan lahu ya, untuk menghormati beliau. Wa kana baina dari wadarahu sab'u sikakin. Apa sikak itu ya? Dan antara rumahku dan rumah beliau ada 7 jengkal apa itu, intinya begitu ya. Jadi memang ada berjarak antara rumah Imam Abu Hanifah dan Imam Hamad ya. Hamad ini sangat terkenal seorang ahli hadis beliau dan sekaligus gurunya Imam Hanafi. Kemudian beliau mengatakan, wa ma shallaitu sholatan mungdzu mata Hamad, dan saya tidaklah melakukan sholatan, satu sholat pun mungdzu mata Hamad, setelah Hamad meninggal, illastaghfartu lahu ma'a walidayya, maka niscaya saya akan memintakan ampunan buat beliau bersamaan dengan kedua orang tua saya. Rabbighfirli walidayya wali walidayya wali Hamad. Nah, itu diikutkan di situ. Jadi kita baiknya juga kepada guru-guru kita yang sudah meninggal itu kita sebut mereka dalam doa-doa kita ya. Kita sebut mereka dalam doa-doa kita. Nek ndonga suwe sithik ora apa-apa ya. Lama enggak apa-apa untuk menyebut guru-guru kita yang sudah wafat. Allahumma gfirli. Kita dulu mesti kedua orang tua kita dulu, kemudian kita sebut guru-guru kita yang sudah wafat. Wali siapa? Mahid ada Pak Abdul Mukhid, Pak
keluarga beliau sudah meninggal, ada Bu Fal, ada Pak Soleh, ada Pak Shoaib, ada Bu Tim, kemudian keluarga ada Pak Iksan, ada Ibu, ada Bu Iksan, ada Pak Tamyiz. Itu dipanggil kita sebut dalam doanya, dalam doa kita satu persatu. Kita nggak usah beralasan, ya pun cukup Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, berilah ampun pada orang mukmin laki-laki dan perempuan. Kumpul kecakup dengan mriku, Pak. Itu namanya kita kurang hormat. Jadi kita itu nek ndonga nggih. Ora usah sebut jenenge, Pak. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Kowe ora ndongakno gurumu, pun katut teng mriku. Sudah katut di doa kita Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Itu berarti kita kurang ada rasa ikhtiram ya, penghormatan kepada guru-guru kita. Jadi kita sebut mereka ya dalam doa-doa kita. Ini dicontohkan oleh Imam Imam Hanafi. Beliau selalu mendoakan gurunya ini Ahmad ini terus menerus. Kemudian dan ini kata Imam Abu Hanifah, wa inni la astaghfiru liman ta'allamtu minhu. Wa inni dan sesungguhnya saya, kata Imam Hanafi, la astaghfiru akan selalu memintakan ampunan liman ta'allamtu minhu, kepada orang yang saya belajar darinya. Au 'allamani ilman, atau beliau memberikan kepada saya, mengajarkan kepada saya ilmu. Waqala Abu Yusuf, dan berkatalah Abu Yusuf itu muridnya Imam Hanafi ya. Jadi Abu Yusuf ini menurut para ulama itu ilmunya sebenarnya sudah sangat tinggi, sederajat dengan Imam Hanafi ya. Jadi murid dari Imam Hanafi itu berhasil, ini ada dua orang murid yang sangat terkenal, yaitu Imam Muhammad sama Imam Yusuf. Ini sahiban, disebut ini teman-temannya Abu Hanifah, ini sangat terkenal. Beliau adalah murid Imam Hanafi. Beliau mengatakan, innil ad'u li Abi Hanifah, sungguh saya selalu mendoakan Imam Hanafi qabla abawaya, sebelum kedua orang tua saya. Walaqad sami'tu Aba Hanifah, dan sungguh saya berkata, saya sudah mendengar Abu Hanifah mengatakan, innil ad'u li Hammad ma'abawaya, sungguh aku mendoakan kepada guru saya Hammad sebelum bersamaan dengan kedua orang tua saya. Kemudian waqala al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, dan berkatalah Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu, ma bittu mundu salasina sanatan, tidaklah saya Bitu itu memasuki waktu malam, tidur ya, bata ya. Mundu salasi nasanatan, sejak 30 tahun, illa wa ana ad'u lisyafi'i, kecuali di waktu malam itu saya mesti mendoakan Imam Syafi'i. Jadi Imam Ahmad itu selama 30 tahun itu tidak memasuki waktu malam kecuali mendoakan Imam Syafi'i. Wa astaghfirulahu, dan memohon ampunan untuk beliau. Ya, kemudian ditanyakan, qala Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, kemudian anaknya yaitu yang bernama Abdullah bin Ahmad bin Hanbal qultu, mengatakan, qultu, saya bertanya, li abi, kepada bapak saya, ayu rajulin kana Syafi'i, Imam Syafi'i itu orangnya seperti apa? Seperti apa Imam Syafi'i itu? Kok jenengan selalu mendoakan terus-menerus? Fa inni sami'tuka tukassiru minad du'a ilahu. Kok saya mendengarkan engkau wahai ayah tukassiru minad du'a ilahu, untuk selalu memperbanyak doa untuk beliau. Faqala, maka berkatalah Imam Ahmad, ya bunayya kana Syafi'iyyu kasyamsi lid dunya. Imam Syafi'i itu seperti matahari bagi dunia. Wakal afiyah linnas, dan kayak afiyah, sehat, linnasi, untuk manusia.
Jadi itu kedudukan Imam Syafi'i menurut Imam Ahmad. Beliau itu seperti matahari bagi dunia dan seperti sehat bagi manusia. Kemudian beliau mengatakan, hal lihadzaini min khulafin, apakah dua hal ini ada yang bisa ganti kemanfaatannya? Kita bisa bayangkan dunia tanpa matahari dan manusia tanpa sehat, tidak akan berfungsi apa-apa. Dan kata Imam Ahmad, itulah kedudukan Imam Syafi'i menurut saya. Menurut saya Imam Syafi'i seperti hal anhu au anhuma min iwadin, ataukah dari keduanya itu min iwadin ada yang bisa ganti? Nah, kama fi tarikh Baghdad lil Khatib al-Baghdadi, sebagaimana diriwayatkan oleh dalam kitab Tarikh Baghdad yang disusun oleh Al-Khatib al-Baghdadi. Ini adalah semua tadi adalah contoh-contoh ini, contoh-contoh perilaku ya, contoh-contoh hidup yang dilakukan, yang diwariskan oleh para sahabat, para tabi'in, sampai pada para imam mazhab, sampai kepada kita semua, bagaimana mereka menghormati guru-guru mereka dalam mencari ilmu ya, untuk mencari ilmu, karena tidak mungkin ilmu didapatkan tanpa salah satu syaratnya adalah dengan menghormati para gurunya seperti itu. Sama sekali ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, tapi ini adalah satu perasaan ya yang muncul pada saat itu untuk menghormati para masyayikhnya. Tapi para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti mereka saling berdebat dalam masalah ilmiah, itu yang seperti ini itu ya mereka tetap sorokhah, mereka tetap terus terang ketika harus berdialog, berdiskusi dengan masalah-masalah ilmiah. Kalau gurunya salah ya dikatakan salah, kalau gurunya kurang tepat dikatakan kurang tepat, dengan penuh adab dan penuh kejujuran. Ya. Ini ini mungkin terakhir ya sebelum Ramadan. Ini terakhir Ramadan kita libur. Insya Allah begitu. Nggih, monggo Bu. Kalau kita menerapkan tentang adat tata sila dan ini yang kita hadapi tentang pembelajaran terhadap Islam, Nggih. itu kan banyak anak-anak yang kalau diterangkan itu banyak foto-foto terus minumnya itu supaya layak. Ketika diterangkan dia juga ketika guru mau kegiatan apa juga minum dan lain sebagainya tanpa ada waktu dan lain sebagainya. Mestinya seperti itu diperkenankan apa enggak dalam gimana ini loh Ustaz. Kula dereng ngertos. Karena memang di zaman kita kan juga biasa ya. Memang masalah-masalah seperti ini kurang kurang kita perhatikan. Nah, kita kurang perhatikan. Sama diterapkan seperti itu baik ya. Menjadi ganjaran terhadap anak kan dia alasannya kan saya haus kok Bu ini dan itu seperti itu. Ya, itu iya, nanti tapi diatur ya. Jadi kita tidak melarang orang itu, anak itu minum ketika haus, enggak ya. Tapi tetap dalam koridor adab, dalam koridor etika. Ya, dalam koridor etika boleh bagaimana tata cara minum ketika guru sedang mengajar dan seterusnya. Lalu saat ini tidak hanya minum, bawa cermin, klonteng jatuh. Itu bocah saiki. Diulang niku ngilo ngene klonteng tiba. Apa Mbak iku? Cermin ya, ada cermin ya. Itu memang tidak hanya itu, ketika ada guru sedang mendengarkan khutbah pidato, itu kan penghormatannya kurang kepada orang yang sedang berbicara di depan. Itu kan dilatih, mereka diam, memperhatikan. Itu kan perlu latihan yang seperti itu. Nah, ini kayaknya memang kita perlu banyak. Nanti itu kita rumuskan ya bagi para kita yang tua-tua.
Kita ini kan tua-tua. Jadi kita ini sudah tua-tua, nanti kita bisa untuk kita sedikit demi sedikit nanti kita coba untuk itu kita hidupkan ya ikhtiramu ahlil ilmi, ya bagaimana kita menghormati majelis ilmu itu kita coba untuk ini ya, kita mencoba untuk melakukannya itu. Barangkali itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali sore ini kita sampai di sini. Insya Allah nanti kita mulai lagi setelah Idul Fitri insya Allah ya. Demikian. Kita akhiri subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.